Halo teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikopatologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga ingin memberikan informasi nih kepada kalian. Kira-kira mengenai apa ya? Diikuti terus ya teman-teman. Sebelum lanjut dengan informasi yang akan kami bagikan, ada baiknya kenalan dulu ya dengan anggota kelompok 7. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Hipokondria atau hipokondriasis. Apakah kalian familiar dengan kata-kata itu? Aku bantu jelasin ya. Jadi, hipokondria atau yang bisa juga disebut hipokondriasis merupakan suatu bentuk kondisi kecemasan di mana seseorang merasa memiliki penyakit serius yang bisa berakibat fatal. Ciri-ciri atau gejala seseorang dengan hipokondria adalah yang pertama, dia suka merasa mual. Yang kedua, gemetar. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, ada juga nyeri yang berulang-ulang. Selain itu, terdapat juga gejala sebagai berikut. Yang pertama, ada sesak napas, kelelahan, ketakutan terhadap penyakit serius selama 6 bulan, tingkat kecemasan terhadap kesehatan yang tinggi, sering memeriksakan diri untuk melihat gejala-gejala apa sih yang ada dalam diri yang mengindikasikan sebuah penyakit serius. Dan gejala terakhir dari hipokondria adalah menghindari banyak orang, tempat, atau kegiatan karena takut akan sebuah penyakit. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami hipokondria. Antara lain, pertama, kurangnya pemahaman terhadap cara kerja atau respon tubuh yang normal. Memang benar bahwa sensasi tubuh yang tidak nyaman dapat membuat kepikiran. Namun, jika mencari bukti-bukti dan informasi yang didapatkan memiliki kemiripan dengan yang dialami, kemudian langsung menyimpulkan hal-hal yang buruk ataupun negatif dapat memicu terjadinya hipokondria. Kedua, pernah mengalami pengalaman traumatis. Ketika pernah merasakan pengalaman seperti penyakit yang parah pada masa kecil bisa membuat seseorang merasa ketakutan dengan sensasi dan keluhan fisik. Ketiga, faktor lingkungan keluarga di mana seseorang terlalu gelisah dan merasa khawatir akan kesehatan keluarga, baik orang tua maupun saudara. Selain ketiga faktor tersebut, terdapat juga risiko yang dapat membuat seseorang mengalami hipokondria, yakni akibat stres yang berat dan memiliki kepribadian yang mudah khawatir. Nah, tadi kita udah tahu kan apa itu hipokondria dan penyebab serta gejalanya. Sekarang kita simak yuk cuplikan satu ini. Dad, I don't want to upset you, but my left breast is developing at a significantly faster rate than my right. It can only mean one thing: cancer. I'm dying. Okay. Sweetie, hand me the mayonnaise out of the fridge. Hi, Veda. What's wrong today? I'm very sick. Okay, take a seat. I'll check if the doctor can see you. Veda's here. She's very sick. She looks all right. Yeah. Okay, he'll see you. Why don't you go in? Well, what is it? I can handle it. You are perfectly healthy. That can't be. I have all the classic symptoms. Sweetheart, did they bring Mr. Layton to your house today? Yes. Veda, you've got to stop this. There's absolutely nothing wrong with you. I'll just have to get a second opinion. What do you say is wrong with you? The whole medical profession is a crock. Hey, wait up for me! Can't see it? What? Can't you see it? No. It's there. Veda, there is no chicken bone stuck in your throat. Dr. Welty, are you sure those are yours? Nah, yang bisa kita lihat di cuplikan itu, seorang anak perempuan bernama Veda beberapa kali mengeluhkan tentang kondisi kesehatannya, seperti ketika ia merasa pertumbuhan payudara sebelah kirinya lebih cepat secara signifikan daripada payudara sebelah kanannya. Ia langsung menganggap bahwa ia terkena kanker dan sekarat.
Selain itu, dia juga sering pergi konsultasi ke dokter karena merasa dirinya sakit. Akan tetapi, dokternya mengatakan bahwa tidak ada yang salah sama sekali dalam tubuh Veda dan ia benar-benar dalam keadaan sehat. Setelah mendengar respon dokternya, Veda merasa kesal dan ingin mencari jawaban dari dokter lain. Nah, jadi Veda ini sudah memiliki gejala-gejala klasik dari hipokondria. Beberapa di antaranya, ia memiliki kecemasan akan kondisi kesehatannya, selalu merasa sakit, sering memeriksa kondisi kesehatan secara tidak wajar, dan selalu mencari pembenaran atas dugaan kesehatan dirinya. Itu dia contoh dari salah satu penderita hipokondria. Selanjutnya, gimana sih cara untuk menangani hipokondria itu? Simak penjelasan selanjutnya ya. Yang pertama, ada penanganan berupa psikoterapi yang dilakukan oleh profesional. Psikoterapi ini kayak gimana sih? Psikoterapi sebenarnya terbagi menjadi beberapa jenis. Namun, pada kasus hipokondria, psikoterapi yang digunakan adalah terapi kognitif dan pelatihan manajemen stres. Pada pelaksanaan terapi kognitif, klien akan diarahkan untuk menyadari bahwa masalah utama yang dihadapinya adalah rasa takut berlebihan terhadap suatu penyakit ketika klien sebenarnya tidak menderita penyakit tersebut. Dengan cara, terapis akan membantu klien dalam mempertimbangkan penjelasan secara alternatif terhadap kebiasaan pasien dalam menginterpretasikan suatu penyakit agar cara berpikir klien dapat berubah. Dalam pelaksanaan terapi kognitif, tidak hanya klien dan terapis yang akan dilibatkan, melainkan keluarga klien juga akan dilibatkan untuk mengobservasi seberapa besar rasa cemas yang ada di dalam diri klien. Sedangkan, pada pelaksanaan manajemen stres, klien akan diberikan edukasi mengenai kontribusi stres yang disebabkan oleh rasa cemas secara berlebihan terhadap kondisi kesehatan klien. Klien nantinya akan diminta untuk mengidentifikasi sumber stres yang mengganggu klien, dan kemudian terapis akan mengajarkan teknik manajemen stres berupa teknik relaksasi serta kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Nah, teknik manajemen stres ini sebenarnya dilakukan hanya untuk mengurangi gejala hipokondria ya teman-teman. Nah, sekarang sudah mengerti kan apa sih hipokondria itu? Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk menambah pengetahuan mengenai salah satu gangguan jiwa ya. Oh iya, mohon diingat ya teman-teman, mohon untuk tidak melakukan self-diagnose. Jika Anda merasa membutuhkan bantuan terkait dengan masalah kejiwaan, mohon untuk segera menghubungi psikolog ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa memberikan feedback di komentar ya. Terima kasih.